Sampai tukang sapu masjid saja ditanya oleh Nabi SAW. Ada seorang ibu sering menyapu masjid. Lalu Nabi SAW tanya satu hari, mana ibu yang biasa sapu masjid? Kata para sahabat, meninggal tadi ya Rasulullah waktu selesai sholat duha. Yang sudah kami kuburkan. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya agar saya juga ikut mensolatinya, gitu kan? Jadi sahabat menganggap karena tukang sapu masjid mungkin Nabi nggak perlu ikut sholat, kita sholatin aja, gitu kan? Lalu Nabi SAW menegur para sahabat, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya agar saya juga ikut mensolatinya? Tunjukkan di mana kuburannya. Lalu Nabi SAW mendatangi kuburannya, kemudian beliau sholat di atas kuburannya. Dan satu-satunya sholat yang boleh dikerjakan di kuburan hanya sholat jenazah, yang jenazah itu memang baru dikubur hari itu. Ya. Kalau bapak ibu punya kerabat dikubur nih, meninggal. Kita belum sempat sholat di hari itu ya, maka boleh dikuburkan, boleh didatangi kuburnya dan sholat di atas sesuai dengan hadis yang tadi sudah saya sebutkan. Nabi SAW mensolati seorang wanita penyapu masjid di atas kuburannya. Gitu kan? Kalau dikubur hari itu ya, nggak boleh kalau sudah kemarin, besok, 1 tahun, udah nggak boleh. Juga perlu saya garis bawahi bapak ibu sekalian, ini banyak sering terjadi di Indonesia. Sering kali kita kerjakan sholat gaib. Itu. Ada yang meninggal sana sholat gaib di sini. Gitu. Sholat gaib ini banyak yang tidak paham. Kalau anda kembali ke buku-buku fikih, sholat gaib itu hanya dikerjakan oleh Nabi SAW sekali dalam hidup beliau. Itu pun ditujukan kepada seorang sahabat, seorang tabi'in, bukan sahabat, yang bernama Najasyi, Raja Ethiopia. Beliau sempat masuk Islam waktu itu, tapi menyembunyikan Islamnya. Di zaman Nabi SAW, dan masuk Islam di tangan Nabi SAW. Dan Najasyi lah yang melamarkan Ummu Habibah, ya, anaknya Abu Sufyan, untuk Nabi SAW. Dan menikahkan Nabi SAW dengan Ummu Habibah di Habasyah. Lalu mengirim Ummu Habibah ke Madinah untuk menjadi istri Nabi SAW. Waktu Najasyi meninggal, di negaranya semua sahabat yang lain sudah hijrah ke Madinah. Nggak ada orang Islam, cuma dia sendiri. Waktu dia meninggal, kaumnya mengerjakan atau menguburkan dia dengan cara Nasrani. Mereka nggak tahu kalau dia Muslim. Karena waktu itu kalau dia iklankan, dia bisa dibunuh, gitu kan? Maka Nabi SAW mensolati jenazahnya di Madinah. Namanya sholat ghaib. Maksudnya apa? Kalau jenazah itu nggak ada yang sholatin, baru boleh sholat ghaib. Kalau sudah ada yang sholatin, nggak boleh lagi, gitu kan? Sebab sudah itu sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya dia wajib tapi kifayah, cukup kalau sudah ada yang mengerjakannya. Ini perlu difahamin ya. Karena kadang-kadang kita ada satu meninggal, hampir seluruh masjid di Jakarta atau di Indonesia ini sholatin. Nah, ini termasuk ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allahu a'lam.